Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 4 Agustus 2024. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Wulandari dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Penatua Yosua Ivan Pradana melaksanakan pelayanan di GKJTU Jemaat Kembang. Untuk petugas kolektan pada pagi hari ini dari tim SPKA 1, yaitu Dek Putri, Dek Sakira, dan Dek Dilan. Warta yang pertama mewartakan untuk pelayanan sakramen baptis dewasa, baptisidi, dan pengakuan dosa untuk menerima pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Daniel Fariski dan Saudari Risa Augustiva, dan pemberkatan pernikahan mereka akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Adapun jadwal sakramen tersebut akan dilaksanakan pada yang pertama, baptis dewasa, baptisidi, dan pengakuan dosa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Yang kedua, rencana pemberkatan dan pernikahan serta pencatatan sipil atas diri Saudara Daniel Fariski dan Saudari Risa Augustiva akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Demikian warta jemaat ini dibuat. Dimohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 5 sore, tempat keluarga Ibu Supiem Juman atau di rumah Mas Dion di RT 05 Bendosari. Pemimpin firman Diaken Sri Rejeki, pujian dan doa Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan Kidung Jemaat atau berbaca bahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan dukungan doanya. Warta yang ketiga berkaitan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang akan berlangsung di bulan Agustus 2024, maka GKJTU Jemaat Bendosari turut memperingati dan memaknainya dengan melaksanakan ibadah khusus hari ulang tahun Republik Indonesia ini pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 waktu pukul 8 pagi, tempat gedung gereja, acara upacara dan ibadah hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Dress code atau pakaian menggunakan batik atau baju nasional maupun baju bebas yang dimiliki. Demikian yang dapat kami informasikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keempat, ibadah Padang GKJTU Jemaat Bendosari. Dalam rangka hari ulang tahun GKJTU Jemaat Bendosari sekaligus sebagai program kebersamaan tahunan atau yang sudah kita laksanakan sejak tahun lalu, maka kami informasikan hal-hal terkait ibadah Padang di tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, saat ini sudah ada 15 jemaat yang mengisi tabungan ibadah Padang dengan nominal yang berbeda-beda atau beragam. Yang kedua,
dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan di antara bulan September atau awal Oktober, maka majelis jemaat perlu untuk segera mempersiapkan secara rinci terkait anggaran, tujuan, rundown acara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sesuai dengan poin yang kedua tadi, kami meminta warga jemaat untuk segera mendaftarkan diri kepada majelis jemaat, baik yang sudah menabung ataupun yang belum menabung, yang berminat untuk ikut ibadah padang dengan melampirkan jumlah kepastian keikutsertaan. Misal, keluarga Bapak Dwi Rianto mendaftarkan 5 orang. Pendaftaran paling lambat tanggal 11 Agustus 2024 dan dilaporkan kepada Penatua Cornelius Gideon atau Ibu Sri Rahayu Ningsih. Yang keempat, terkait dengan estimasi biaya, diperkirakan setiap orang harus membayar kurang lebih Rp200.000. Nominal ini bisa berubah-ubah tergantung jumlah peserta yang ikut. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kelima atau yang terakhir, ibadah Minggu 11 Agustus 2024 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Junia Nawangsi dan majelis, dan akan dilayani sakramen baptis dewasa, baptisidi, dan pengakuan dosa. Petugas kolektan tim SPKR 1, Saudari Wahyu, Saudari Ria, dan Saudari Dewi Saraswati. Song leader, tim Song leader 1, Saudari Janti, Saudari Kristi, dan Saudari Mada. Penerima tamu, tim penerima tamu 6, Bapak Mariono Rani, Ibu Tari, dan Ibu Inri. Multimedia dan sound system, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Facebook online, Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bersaat teduh untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas malam yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan tubuh yang sehat dan segar, sehingga kami dapat bersama-sama dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini Tuhan. Bapa di dalam surga, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan, sertai kami Tuhan dan bimbinglah kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Christine Wulandari yang akan melayani kami, memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Berkati juga firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine Wulandari, sehingga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu di tempat ini, untuk tim musik dan multimedia, song leader, serta setiap orang yang melayani kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kita akan bersama-sama menyanyikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 242, bait 1 sampai yang ketiga, Muliakanlah Allah Bapa. pada hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini tentunya kita bersukacita karena Tuhan senantiasa memberkati dan mengurapi kita satu persatu sehingga kita boleh hadir di rumah ibadah ini. Untuk mengawali dalam ibadah kita bersyukur dan kita akan menerima firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 1. Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua yang diberikan kepada kita demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah sabda firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua akan kita responi pula dengan kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga akan kita pujikan bersama-sama pujian ini. Haleluya.
pagi ini pula kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu melalui dua hukum Tuhan dan juga hukum kasih yang dinyatakan kepada kita demikian. Marilah kita menerima hukum Tuhan ini, yaitu sebagai cerminan kita dalam mengikut Tuhan yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat yang terkasih, ketika kita bersama-sama setiap minggunya tentu mendengarkan melalui ke-10 hukum Tuhan dan juga 2 hukum kasih. Tapi ketika kita menengok dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita kadang-kadang masih berusaha dan berupaya untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Tidak terlepas dari apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita, maka kita patut terus bersyukur kepada Allah kita yang terus memberi penebusan dan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Maka kita bersama-sama diberi kesempatan untuk kita terus berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang terus kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Terlebih sepanjang di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa memelihara, merawat, melindungi, dan menjagai kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang terus peduli terhadap kami. Ketika kami pun merasakan kesusahan, merasakan penderitaan, bahkan menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa ada di depan kami. Bahkan Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk kami. Kami bersyukur setiap saat kami diingatkan melalui hukum kasih ini. Hukum kasih bukan hanya sekedar kami baca, tetapi harus kami lakukan dan kami taati di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami layak untuk memasuki hadirat Tuhan. Kami bersyukur melalui hukum kasih ini kami bisa mengintrospeksi keberadaan kami masing-masing. Karena kami secara kedagingan, secara manusia, kami lemah. Tetapi kami ingin terus kuat di hadapan Tuhan dan dikuatkan juga oleh Tuhan. Kami terus bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sudi mengampuni dan menebus atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih yang begitu besar kepada-Mu. Engkau terus memperhatikan kami sebagai domba-domba-Mu ini. Kalau saat ini kami boleh menyerahkan kehidupan kami di dalam ibadah ini, biarlah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di rumah ibadah ini untuk terus menyembah Engkau secara pribadi. Mari ya Tuhan, Engkau hadir juga di tengah-tengah mereka, menyertai kami, mengurapi kami, menjamah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita anugerah kita juga akan menerima bersama-sama. Mari kita akan membuka di dalam kitab Roma 4 ayatnya yang ke-7. Sebagai berita anugerah pada pagi hari ini, Roma 4 ayat yang ke-7 yang dinyatakan kepada kita saat ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah berita anugerah dari
Roma 4 ayatnya yang ke-7. Kita tetap bersyukur bahwa di dalam setiap kehidupan kita Tuhan berkarya begitu luar biasa. Bahkan ketika melihat kita lemah, ketika melihat kita berdosa, ketika melihat kita mengalami keletihan, Tuhan juga menolong setiap kehidupan kita. Berita anugerah akan kita responi bersama-sama dengan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama dan yang kedua. Bersama-sama di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 yang diberikan kepada kita demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah petunjuk hidup baru yang boleh kita terima bersama-sama. Tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu yang menjadi dasar di dalam ibadah kita pada saat ini, yang tentunya akan membekali bahkan menguatkan iman kita. Untuk itu, sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan kembali melalui doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa ingin mendengarkan suara-Mu. Kami ingin senantiasa mendengarkan kabar baik yang terus Engkau bagikan kepada setiap kami pada saat ini. Bahkan kami senantiasa rindu untuk kami menggumuli akan apa yang menjadi firman-Mu, karena firman-Mu iya dan amin. Bahkan ketika kami mengalami kehausan, Engkau juga akan melegakan kami. Bahkan ketika kami mengalami kelaparan secara rohani, Engkau juga akan mengenyangkan kami melalui setiap taburan firman-Mu. Kami terus ingin memfokuskan diri kami untuk kami bisa membaca, melihat, mendengar, terlebih nantinya bisa melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami berelasi dengan sesama kami pun, maka kami pun juga harus membagikan
kabar sukacita ini, supaya firman Tuhan ini benar-benar keluar dengan baik, bahkan tidak keluar dengan sia-sia, namun akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini mari kita akan buka dan kita akan persiapkan di dalam Alkitab kita masing-masing, atau mungkin yang membawa HP ya. Karena pada saat ini Alkitab itu tertera di dalam HP, yang itu mungkin memudahkan bagi Bapak Ibu untuk membaca akan firman Tuhan ini. Yohanes 6 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Yang sudah menemukan ayat ini katakan amin. Baru sebagian. Yohanes 6 ayat yang ke-24 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang akan disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang senantiasa boleh kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini, terlebih menghayati serta mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat pagi menjelang siang. Puji nama Tuhan. Berjumpa dengan saya lagi. Panjenengan tidak bosan nggih? Nika wulan Juli nika kula pun mriki. Lah niki kok nggih mriki melih nggih. Wah, jan. Mboten napa nggih? Mboten mengagetkan kalau saya yang datang nggih. Di tempat saya juga tadi yang berkhotbah jadwal tukaran berkas. Loh kok saya lagi, Mbak? Ya tidak apa-apa, biar jemaat semakin akrab, saya mengatakan begitu. Tidak apa-apa nggih, kula ting mriki melih? Tidak apa-apa, siap. Puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
ketika kita membaca tadi dari Yohanes 6 ayat yang ke-24 sampai ke-35, satu perikop yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu mengikut Yesus keputusanku. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu lagu ini. Sinten ingkang apal mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu jadul nggih. Ananging lagu menika jarang dipun pujaaken. Biasanya pun muncul niku nggih jarang-jarang. Nah, mengikut Yesus keputusanku. Ini satu judul yang mungkin tidak asing bagi kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tadi membaca di dalam firman Tuhan kali ini, di situ disebutkan ada pertemuan, yaitu pertemuan Yesus dengan banyak orang. Ternyata banyak orang ini mencari Dia, ya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, ya, malah justru mereka ini umpet-umpetan, ya. Mereka menghindar di sebuah kota, yaitu yang dinamakan Kapernaum. Mereka menghindar dari kerumunan, mereka menghindar setelah mereka bertemu dengan Yesus. Yesus kemudian mengadakan satu pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan orang banyak tentang kemana Yesus akan pergi. Apa jawaban Yesus pada saat itu? Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Itu jawaban Yesus. Yesus dengan tegas menegur orang banyak yang mencari Yesus karena ingin menyaksikan atau merasakan mujizat, bukan karena keberadaannya sebagai Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sepertinya mereka ini punya keinginan. Karena ketika melihat Yesus, mereka menjadi tertarik, mereka menjadi terpesona. Karena Yesus bisa melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang seperti Yesus? Tentunya tidak ada, ya. Karena Yesus ini memiliki mujizat yang sangat luar biasa. Itu salah satu alasan mereka kenapa mereka mencari Yesus dan mengikuti Yesus. Bahkan bermaksud menjadikan Yesus sebagai raja untuk mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Merespon banyak orang. Yesus kembali menyatakan sama seperti Allah, yaitu ketika menyediakan manna di padang kepada orang Israel di masa perjanjian lama. Allah juga menyediakan roti yang hidup di dalam perjanjian baru. Karena orang yang makan roti itu tidak akan pernah merasa lapar lagi. Ini yang dinyatakan oleh Yesus, yang tegas menyatakannya kepada orang banyak tersebut, bahwa Yesus tidak hanya memberikan makanan jasmani saja, tetapi Yesus juga memberikan makanan rohani. Berbicara masalah roti, saya itu karena sering suka makan roti, gitu. Saya itu setiap pagi itu bahkan buat roti sendiri. Orang rumah juga mengatakan iki kurang halus. Wah ya aku ora pegawai order, jadi ya wis ngene. Tapi ternyata orang rumah itu suka semua dengan roti yang saya buat, roti sobek namanya. Ya. Nanti bisa lihat di foto saya. Tetangga juga mengatakan, kok pinter mentok gawe, yo iki tok-toke koki. Saya bilang begitu. Karena saya tuh suka makan, ya.
suka makan roti dan suka membuat cemilan. Ya. Di desa saya mengatakan, orang desa kalau manggil saya itu Mbak Dari piye nek jenengan dijokke neng pelatihan komen itu, wah saya tidak berani karena saya ini kan manual. Ya, saya hanya berdasarkan karena saya senang makan, jadi saya suka bikin kue, ya. Bikin apa gitu ya, yang saya pengen bikin ini. Ya. Jadi roti ini yang saya gemari ini tidak hanya sekedar mengenyangkan saya, ya, mengenyangkan perut saya, tetapi juga orang rumah ternyata suka. Alhasil ketika saya mengambil roti yang saya panggang, ya langsung ludes. Ya. Saya bersyukur, ternyata buatan saya yo enak. Ya, tetangga itu mengatakan, piye carane ajar? Ya wis rene tak kandhani so ajar karo aku. Saya bilang begitu. Saya mengatakan ini bukan hanya sekedar makanan jasmani yang mengenyangkan saya, ya. Karena kalau roti yang dipandang di sini adalah roti itu tidak hanya sekedar roti yang bisa mengenyangkan perut saja, tetapi juga yang bisa membuat kita itu mengalami kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus juga memberikan makan roti bukan hanya untuk mengenyangkan para muridnya, tetapi lebih dari itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Alkitab juga mencatat bahwa Yesus ini pernah menggambarkan dirinya sebagai sumber kehidupan manusia, yaitu dengan menyebut dirinya sebagai air hidup. Saat bersama perempuan Samaria yang ditemui, ya, roti hidup pada perikop ini yang kita baca, ya. Ini dilakukan untuk Yesus itu supaya bisa menjelaskan bahwa dirinya adalah menjadi sebuah juru selamat, bukan sebuah. Yesus ini adalah sang juru selamat yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Ketika percaya kepada Yesus, maka dia akan selamat. Itu yang ditekankan melalui pengajaran Yesus. Jadi orang lain mungkin mengatakan Yesus itu siapa? Yesus itu kan manusia. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Bapak Ibu kalau panjenengan melihat di media itu ada pertentangan tentang keberadaan Yesus, tentang keilahian Yesus. Orang lain tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah manusia. Maka sering di sana diperdebatkan dengan sengit tentang keberadaan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus benar-benar dengan yakin, bukan hanya sekedar karena kita menjadi orang Kristen sejak kecil, karena orang tua kita, nenek moyang kita dulu orang Kristen, kemudian kita ikut-ikutan menjadi Kristen. Tetapi ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengimani pula, ya. Bukan sekedar karena yang kita percaya itu karena warisan, ya. Kita harus yakin bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sekedar namanya. Karena di luar negeri itu juga ada yang namanya mungkin Yesus, ya. Pernah mendengar itu, ya, pernah melihat berita itu. Namanya plek, ya, Yesus gitu, tapi orang kalau dia nanya. Nah, Yesus di sini menggambarkan bahwa dirinya itu punya kemahakuasaan untuk menyelamatkan umatnya, untuk membawa kepada kehidupan yang kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau kita diberikan kehidupan ini, hidup ini katanya untuk makan, hidup ini adalah katanya hanya sekedar mampir ngombe, maka kita harus mempergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya sekedar mampir ngombe, tetapi kita harus melakukan banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi." Amin. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Amin. Itu satu perkataan Tuhan Yesus. Di dalam percaya kepadanya, maka tidak akan mengalami kehausan dan kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak di antara kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ini tadi yang saya katakan, seringkali ini disertai karena faktor tadi keturunan, faktor karena leluhur kita dulu percaya Yesus, maka kita sebagai anak-anaknya juga percaya Yesus. Mungkin kita bisa mengatakan, saya menjadi Kristen itu karena bapak saya, karena simbah saya, karena Pak D atau Budi atau Pak Lek saya, ya, maka saya menjadi Kristen. Saya mau jadi orang Kristen karena saya dijanjikan masuk surga. Mungkin ada gambar seperti itu. Saya mau jadi orang Kristen supaya bisa menikah dengan si A. Saya mau jadi orang Kristen supaya bisa mendapat bantuan dari gereja. Dan banyak faktor lainnya. Namun pernahkah kita memilih untuk menjadi orang Kristen karena keputusan yang lahir dari kesadaran siapa Yesus sebenarnya? Tuhan Yesus tidak datang untuk menawarkan roti dan air untuk rasa lapar jasmani kita saja. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menawarkan dirinya sebagai roti dan air hidup bagi semua orang yang merindukan kekekalan bersama Allah. Roti dan air akan memberikan kepuasan jasmani selama kita masih hidup. Namun air dan roti kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus akan mengenyangkan dan menawarkan kelepasan dari dahaga tanpa berkesudahan. Bapak Ibu percaya? Yesus menjadikan sesuatu yang tidak berkesudahan. Panjenengan pitados? Pitados. Harus percaya kedah pitados. Karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita, terlalu baik untuk kita. Kalau ada yang meninggalkan Yesus, rugi kita. Janganlah meninggalkan Yesus dengan dalih apapun, karena Yesus yang tahu tentang pergumulan kita, tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita keluhkan di dalam kehidupan kita. Kepercayaan ini harus dipelihara sampai akhir hidup kita. Jangan sampai kita lari dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan, "Akulah roti yang hidup itu." Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada salah satu tokoh yang namanya Calvin. Kalau tradisi Calvin di sini mengajarkan bahwa kalau perjamuan kudus itu bukan sekedar tradisi turun-menurun makan roti dan anggur dengan makna memorial, namun juga kesempatan untuk menawarkan ulang tentang karya keselamatan itu sendiri. Bagi yang sudah percaya tentu diberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbarui komitmen ketika mengikut Tuhan. Sedangkan bagi yang belum percaya diberi kesempatan juga untuk mengakui tentang kebutuhannya akan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita butuh Tuhan ketika kita terdesak. Jangan sampai. Ya. Mari terus cari Tuhan, dimanapun, kapanpun, saat apapun, cari Tuhan. Tempatkan Tuhan di tempat yang prioritas dibandingkan dengan yang lain. Dalam ibadah perjamuan kudus, Yesus juga menawarkan roti dan anggur
dan air hidup ya, kepada seluruh jemaat. Itu bukan hanya sekedar untuk memuaskan rasa lapar dan haus, namun menawarkan pemuas rasa lapar dan haus secara kekal. Siapa Yesus bagi panjenengan? Itu yang menjadi pertanyaan bersama. Benarkah Yesus adalah Tuhan yang hidup dalam diri panjenengan? Benarkah kita sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, atau masih menjadi sang pembuat mujizat untuk memenuhi kemauan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus terus menolong kita supaya kita juga terus dekat kepadanya. Pandanglah Yesus sebagai sahabat yang akrab bagi kita, sebagai Bapa kita yang tahu keluh kesah kita, karena Dia menolong dan Dia menempatkan kita untuk menjadi anak-anaknya dan menjadi saksi-saksinya. Kita percaya bahwa ketika kita dengan yakin 100% sepenuhnya mengaku bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita pun akan mengalami kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita bersama. Amin. Sejenak kita renungkan bersama firman Tuhan ini dan kita akan masuk kembali di dalam doa. Setelah kami membaca dan kami melihat serta kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan, sangat jelas sekali bagi kami bahwa Engkau sebagai roti dan juga air kehidupan. Bahkan Engkau senantiasa boleh memberikan kelegaan, memberikan rasa kenyang ketika kami mengalami kelaparan dan kehausan secara rohani. Kami rindu ya Tuhan ketika kami sudah diselamatkan hanya oleh karena kasih-Mu. Kami pun juga bisa membagikannya, mensiarkannya kepada orang lain yang belum percaya bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau sebagai satu-satunya jalan untuk ke surga. Kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu merasa bimbang ketika kami sudah percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kehidupan yang kekal, ada mahkota yang Engkau sediakan bagi kami ketika kami sepenuhnya percaya kepada-Mu. Kami juga terus mengucap syukur bahwa pada saat ini kami dilayakkan untuk mendengar, menerima air kehidupan ini. Tentunya air kehidupan ini menyirami hati kami, menyegarkan jiwa kami, bahkan menguatkan roh kami. Ketika kami menghadapi badai kehidupan yang datang silih berganti, kami siap melawannya. Bahkan melalui kepercayaan kami kepadamu, kami akan menang. Kami akan merasa bebas dan merdeka dari segala perseteruan-perseteruan, perlawanan-perlawanan yang ada yang tidak kami ketahui di dalam dunia ini. Kami yakin dan kami tidak ingin membiarkan roh iblis mengganggu kami, tetapi kami hanya ingin membiarkan hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk kita menyatakan dengan lugas dan tegas melalui pengakuan iman rasuli, dan masing-masing dalam hati serta mulutnya seraya menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengakuan iman rasuli akan kita responi bersama-sama dengan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369 bagian A, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Sudah diberkati, bahkan juga kita pun juga harus memberkati. Bahkan kita diajarkan untuk tabur tuai. Kita saat ini akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah dipenuhi dalam keperluan kita. Segala kebutuhan kita juga terus melimpah-limpah. Maka kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan, dan kita akan dasari dari kitab Kejadian 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, yang dinyatakan kepada kita demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur melalui persembahan, dan kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 302 bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Pujian ini akan kita pujikan bersama-sama. Dengan
Untuk doa persembahan dan juga sekaligus doa Bapa kami akan dibawakan oleh Ibu Majelis. Monggo. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan membawa sedikit persembahan dari berkat-berkat yang telah kami terima. Kiranya Bapa berkenan menyucikannya sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu di dalam dunia ini. Bapa, mampukan kami untuk lebih baik untuk mempersembahkan kepadamu dan mempersembahkan tubuh dan jiwa kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan berkenan di hadapan-Mu. Doa yang tiada sempurna ini akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama akan mengakhiri dalam ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera. Kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri dengan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama akan kita pujikan. Tuhan pimpin haramu, agar tidak tersesat. Iya. Bamen, mari deh. Emang gede, kuatin itu. Halo, anak-anak.
Ada nari ya? Senin. Oh iya. Angel sendiri golek redo angel. Alah ora. Iya, 40 dewa. Iya. Zairin di. Oh iya. Ren. Waduh, tidur ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mas Dian. Ya Mas, sini Mas. Sini Pak. Kelihatan. Wah, cetok. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah kami bersama semuanya Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah minggu besok yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2024. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah PA dan Panjang Sana yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 bertempat di keluarga Ibu Supriyam Juna. Jangan mohon kehadiran dari warga. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan.